Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan siapkan pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Pada bersiap, Rak. Para ibu berhormat, Rak. Tegak, Rak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Birzidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Nah, hari ini hadir semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada motivasi tentang Ananda semangat untuk beribadah ya. Semangat beribadah, tinggalkan dulu dunia, kejar dulu akhiratnya. Menamakan akhirat daripada dunia. Welcome to Mobile Legends! First blood. You have slain an enemy. Double kill, triple kill. Maniac. Bro, Gazan, dia sholat. Ya, jangan ada sana. Tanggung nih. Savage. Jangan abaikan bagi nomor itu. Tuntutannya lebih tinggi. Tentunya. Akunya beriman. Tapi mengabaikan panggilan Allah. Itu kan sama aja. Pegang teguhlah pada keimanan. Agar terbit semangat muda yang berjuara untuk jaga panji Islam sampai Israfil mengirimkan sangkakalah. Nah, itu masih dari Ibu. Hari ini zamannya zaman digital, zaman dimana semuanya dapat diakses, zaman dimana Ananda sudah dapat mencari informasi sendiri oleh gawai Ananda masing-masing. Jadi pesan dari Ibu, Ananda utamakan dulu akhirat. Kemarin kita sudah belajar tentang berpikir kritis dan demokrasi. Siapa yang masih ingat kandungan surat Ali Imran ayat 190-91? Ya, apa itu kandungannya? Semua yang diciptakan oleh Allah, bumi dan semestanya adalah kekuasaan dari Allah. Ya, kandungan surah Al-Imran 191 adalah semua penciptaan langit dan bumi. Kan Anda sudah belajar surat Al-Imran ayat 159 tentang demokrasi yang telah diajarkan Allah dalam surat Ali Imran. Nah, siapa yang masih ingat apa kandungan surat Al-Imran ayat 159? Kandungan surat Al-Imran ayat 159 adalah untuk bermusyawarah secara lemah lembut, tidak kasar, dan saling memaafkan. Ya, itulah kandungan surat Ali Imran ayat 159. Kita diperintahkan bermusyawarah dengan cara berlemah lembut, tidak kasar, saling memaafkan, dan tambah lagi ketika kita telah membulatkan tekad, telah mencapai mufakat dari musyawarah, kita diperintahkan oleh Allah berserah diri, bertawakal kepada Allah. Nah, hari ini kita ada praktek menghafal Al-Quran surat Ali Imran 190, 191 dan Ali Imran 159. Siapa apa keutamaan orang-orang penghafal Al-Quran? Ya, apa? Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya, anak-anak yang penghafal Al-Quran, Allah kasih mahkota nanti di akhirat kelak. Nah, siapa yang masih ingat apa itu demokrasi? Ya? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan untuk dapat mengubah hidup mereka. Ya, demokrasi di Indonesia kita memakai sistem demokrasi yang mana pemerintahnya dipilih langsung oleh rakyatnya. Nah, kemarin kita juga belajar berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya, apa Diana? Berpikir kritis adalah berpikir dengan menelaah suatu permasalahan dari berbagai faktor dan umumnya diikuti dengan sikap proaktif. Ya,
Berpikir kritis adalah menelaah segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi dalam demokrasi kita memerlukan berpikir kritis. Dalam hidup kita memerlukan berpikir kritis. Nah, hari ini pembelajaran kita yaitu kita mengkaji apa itu manfaat berpikir kritis dalam kehidupan kita dan apa manfaat musyawarah dalam kehidupan kita. Dan apa pesan-pesan yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159. Dan kita mengetahui bagaimanakah sikap orang yang berpikir kritis dan orang yang suka bermusyawarah. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan kita? Yaitu Ananda dapat membaca dan melafalkan ayat Al-Quran, terutama surat Ali Imran ayat 190-91 dan Ali Imran 159. Lanjut, Ananda berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, Ananda bertingkah laku seperti orang yang berpikir kritis dan orang yang selalu bermusyawarah. Yang kelima, Ananda dapat menganalisis pesan-pesan yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 190-91 dan Ali Imran ayat 159. Lanjut, Ananda membuat karya kaligrafi. Nanti tugasnya Ibu buat setelah kita selesai pembelajaran. Di akhir pembelajaran ada tugas membuat kaligrafi di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita lihat dulu video beberapa tentang penemuan yang telah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan parfum. Al-Ghazali tidak hanya menemukan jam, dia juga menciptakan mesin portable yang bisa menyediakan air wudhu bersih. Sedangkan sabun dipercaya ditemukan oleh seorang Islam berabad-abad lalu. Sabun yang mereka ciptakan biasanya dicampur dengan minyak zaitun dan alkali sejenis inti garam. Semua campuran direbus lalu dibiarkan mengeras. Islam juga menciptakan parfum. Al-Kindi yang terkenal sebagai filsuf ahli matematika, geografi, astronomi, dan kimia, pernah menulis kitab pembuatan parfum dan cara penyulingannya. Bukunya berisi ribuan resep membuat minyak wangi, salep, dan cairan beraroma. Universitas. Di awal sejarah Islam, masjid sangatlah multifungsi manfaatnya. Salah satunya sebagai sekolah. Madrasah resmi pertama adalah Al-Qarawiyyin, didirikan pada 859 oleh Fatimah Al-Fihri di Fez, Maroko. Setelah itu menarik beberapa ulama terkemuka Afrika Utara serta siswa-siswa terbaik di negara tersebut. Pada akhir pembelajaran, jika guru menganggap siswa mereka memenuhi syarat, mereka akan memberikan sertifikat yang kemudian dewasa ini dikenal sebagai ijazah. Nah, ini selanjutnya video tentang musyawarah ya. Musyawarah yang dilakukan di keluarga. Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu. Menabung memang penting. Tapi motor juga perlu. Alas semangatnya adalah Naja. Naja yang dari Mataram ini keren banget loh. Evan baru kenal berapa hari, Evan sudah senang banget bisa dekat sama Naja. Naja ini dari lahir seperti bayangan. Tidak tahu orang tuanya kondisi Naja sesungguhnya. Dan baru diketahui ternyata Naja ini cerebral palsy, atau istilah gampangnya adalah lumpuh otak. Karena bila membacakan satu ayat, nanti Naja menebak itu surat dan ayat berapa, memang betul, dan halamannya juga. Surat dan ayatnya juga kan? Suratnya sama halamannya Oke. berapa? Sip, oke. Dengarkan ya. Bismillah. إن ولي الله الذي نزل الكتاب
itulah beberapa video. Pertama, video penemuan-penemuan oleh cendekiawan-cendekiawan muslim, pemikir-pemikir muslim, yang mana mereka menemukan sabun, menemukan mesin yang terbang, banyak penemuan-penemuan lagi, ada universitas. Lanjut, ada seorang anak kecil yang Allah kasih keistimewaan dapat menghafal Al-Quran meskipun dia memiliki keterbatasan. Jadi Ananda sebagai orang atau manusia yang Allah kasih kesempurnaan akal dan pikiran, lebih termotivasi lagi untuk menghafal Al-Quran. Nah, dari video tadi Ibu akan membagi tugas kepada Ananda. Pertama, Ananda analisis apa itu manfaat berpikir kritis dan apa manfaat demokrasi atau musyawarah. Yang kedua, Ananda kemukakanlah apa pesan-pesan yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 191 dan Ali Imran 159. Lanjut, Ananda kemukakan manfaat apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika kita menerapkan perilaku berpikir kritis dan bermusyawarah. Tapi terakhir, tampil hafalan surat Ali Imran 191 dan 159. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya? Dah. Ananda baca buku paket untuk menemukan jawaban-jawaban yang telah Ibu perintahkan dan tulis di kertas yang telah Ibu bagikan, yaitu berbentuk LKPD. Ya, tulis di sini ya. Lanjut, nanti tulis hasil diskusinya dan nanti ditampilkan di depan kelas. Ini ya. Ini tulis apa hasil diskusinya. Ananda sudah selesai diskusinya? Nah, diskusi sudah selesai. Silakan kelompok masing-masing perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusinya. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Manfaat berpikir kritis. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. 1. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit tanpa tiang dan tidak pernah runtuh. Fungsinya sebagai naungan hidup manusia. 2. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. 3. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Manfaat musyawarah atau demokrasi. 1. Di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara musyawarah. 2. Di dalam musyawarah, hendaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut dan jauh dari kekerasan, perdebatan, dan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diana, perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan diskusi kami mengenai pesan yang terkandung dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan ayat 160 dan 161. Pesan yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 160 dan 191 yaitu 1. Allah menciptakan langit. 2. Allah menciptakan bumi. 3. Proses pergantian siang dan malam terjadi karena kekuasaan Allah. 4. Ciri-ciri orang yang berakal adalah orang yang selalu mengingat Allah setiap saat dan orang yang memikirkan tentang kebesaran Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Pesan yang terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 adalah 1. Allah menyuruh umat Islam untuk senantiasa berperilaku yang lembut kepada siapapun. 2. Tanpa dari sikap seseorang yang kasar kepada orang lain. 3. Perintah memaafkan orang lain. Itulah hasil diskusi kami. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadila, perwakilan dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nazira Putri, perwakilan kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang sikap orang yang mencerminkan bermusyawarah sesuai surah Ali Imran ayat 159. 1. Setiap ada persoalan, hendaklah umat Islam menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. 2. Di dalam bermusyawarah, umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan diri dari sikap kasar apalagi kekerasan. 6. Setelah diperoleh keputusan dalam bermusyawarah, tetap memohon ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu jelaskan, tampil dulu menampilkan hafalan surat Ali Imran ayat 190-191. Siapa nih? Tunjuk tangan. Siapa yang dapat menampilkannya? Saya 190-191 untuk nilai praktek kita ya di rapor nanti. Ya, lanjut Diana. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, kau berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah dan mohonkanlah ampun kepada mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka atas urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah hasil diskusi dan beberapa tema penanda yang telah menghafal surat Ali Imran ayat 190-191 dan Ali Imran 159. Hari ini kita diskusikan dan Ibu jelaskan apa yang telah Ananda tampilkan. Pelajaran kita hari ini adalah manfaat berpikir kritis, manfaat bermusyawarah, pesan yang terkandung dalam surat Ali Imran 160-191 dan Ali Imran 159, serta adalah pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Lanjut. Pertama, sikap.
Bagaimanakah sikap orang yang berpikir kritis? Kemarin kita sudah belajar berpikir kritis, yaitu menganalisa, mengkaji. Dan tadi di video sudah ada tampak bahwa dari sesuatu yang kita pikirkan lahirlah beberapa penemuan-penemuan. Banyak lagi ya penemuan-penemuan, ilmuwan-ilmuwan muslim tentang mengaplikasikan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, apa sikap kita orang yang berpikir kritis? Berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Berusaha bersikap kritis memahami semua fenomena alam. Tidak mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul. Seperti orang yang bersyukur karena telah dikasih Allah akal. Wujud syukur karena ada akal dan pikiran, yaitu caranya berpikir kritis. Berpikir analisa. Lanjut, bagaimanakah orang yang berpikir kritis sikapnya, yaitu selalu mengingat Allah. Apapun keadaannya mengingat Allah. Apa pesan yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 199? 1. Mentafakuri. Mentafakuri tahu memikirkan ayat-ayat Allah dengan cara-cara tadabbur Allah. Banyak ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, banyak peneliti menemukannya. Pertama, laut dua warna. Ada dua warna, kemarin sudah Bu jelaskan kan? Dia dua warna, satu-satu air sungai. Dia tak bertemu dan tidak melewati batas. Ada di dalam air laut api yang menyala. Dia tidak bisa memadamkan api, api tidak bisa memanaskan air. Airnya tetap dingin. Ada lagi dalam Al-Quran penemuan mumi. Mumi apa? Mumi Fir'aun. Lalu berzikir mengingat Allah dalam keadaan apapun, duduk, berdiri, susah, selalu ingat Allah. Masalah yang terjadi dalam hidupnya Allah telah gariskan. Begitulah orang yang berpikir kritis. Lanjut, mencari hikmah di balik ciptaan Allah, pergantian siang dan malam. Banyak hikmahnya ya, pergantian siang malam. Siang Allah perintahkan kita bekerja, malam Allah perintahkan kita untuk beristirahat. Tadi di motivasi kita ada, yaitu tentang main game. Jangan nikmati malam harimu dengan main game. Saat berpikir kritis, pertama, menangkap makna dan hikmah dari penciptaan Allah. Kedua, mengoptimalkan alam untuk kepentingan umat manusia. Banyak alam yang dapat dimanfaatkan ya. Apa contohnya pemanfaatan alam yang dapat kita nikmati? Tumbuhan, apa guna tumbuhan Allah ciptaan? Untuk oksigen, ya. Oksigen itu kita dapatkan dari tumbuhan-tumbuhan hijau. Dari penciptaan Allah ada lagi mengantisipasi bencana alam. Apa contohnya? Kalau di pantai banyak orang nanam apa? Tumbuhan. Bakau. Untuk apa bakau nak? Untuk menahan air laut. Nah, lanjut. Apa manfaat musyawarah? Dalam kehidupan kita bermusyawarah enggak? Di rumah bermusyawarah, di kelas bermusyawarah. Melatih mengemukakan pendapat. Kedua, masalah yang besar terpecahkan. Tidak semua masalah dapat kita selesaikan sendiri. Lanjut, keputusan dihasilkan mempunyai nilai-nilai keadilan. Hasil keputusan diambil menguntungkan ke semua pihak. Lanjut, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Selanjutnya, karena negara kita adalah negara demokrasi, kita perlu seperti apakah sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di negara demokrasi? 1. Bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat orang lain. Lanjut, berlapang dada untuk saling memaafkan. Nah, itulah materi kita hari ini. Apakah Ananda ada pertanyaan? Nah, apa materi dari Ibu? Silahkan Ananda tulis apa yang telah Ibu paparkan tadi. Dan itulah materi kita hari ini. Ibu harapkan Ananda dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dari materi, dari sikap, pesan-pesan dan manfaat yang telah
Allah paparkan dalam surat Ali Imran ayat 160, 161 dan Ali Imran 159. Nah, kepada Ananda siapa yang dapat menyimpulkan apa-apa saja materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Apa? Manfaat dari kritis ialah dapat menemukan jawaban dari suatu masalah. Lanjut, siapa yang dapat menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya. Manfaat dari musyawarah yaitu dapat memecahkan masalah dengan bersama-sama. Lanjut, siapa yang dapat menyimpulkan? Ya. Jika orang berpikir kritis adalah selalu berpikir kepada Allah dan mengingat kebesarannya. Lanjut. Ya. Jika orang bermusyawarah adalah orang yang bersikap lemah lembut dan menghargai pendapat orang lain. Nah, dari kesimpulan itu banyak manfaatnya. Manfaat orang berpikir kritis adalah selalu memberi manfaat kepada orang lain, memikirkan apa yang diciptakan Allah. Bagaimana sikap bermusyawarah? Selalu berlemah lembut, bertawakal kepada Allah. Nah, apa manfaat musyawarah? Dapat menyelesaikan masalah yang sulit. Nah, dari pelajaran sepanjang tadi, siapa yang dapat menjelaskan apa manfaat kita belajar hari ini untuk diri kita masing-masing? Siapa yang bisa? Mardiatun? Ya. Penting sekali bagi kita menerapkan perilaku sikap kritis dan mengingat Allah Subhanahu wa taala serta menerapkan perilaku musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk manfaat belajar hari ini Ananda terapkan sikap berpikir kritis dan sikap bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sudah ambil hafalan, Ibu beri tugas di rumah. Catat di catatan yang telah Ibu bagikan di grup WA, yaitu tentang materi kita hari ini, karena minggu depan kita ulangan harian pertama. Dan Ananda buat di kertas koran, buat kaligrafi surat Ali Imran ayat 191 dan 159. Buat dengan tulisan yang indah. Nanti bagi yang tulisannya indah nanti kita pajang di kelas. Nah, sampai di sini Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.